Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Fausanas dari kelompok 17 dalam tutorial penelitian operasional 2. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari modul 4 dan 5 yaitu mengenai program dinamis dan analisis Markov. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan pada shift 1. Yang pertama, itu menentukan lintasan yang optimal dari kota A ke kota L untuk meminimumkan biaya yang dikeluarkan. Nah, di sini di nomor satu ini kita memakai software Excel yang nantinya akan dikerjakannya di Excel. Untuk nomor 2, sebuah perusahaan memiliki dua jenis mesin produksi, mesin A dan mesin B. Setiap tahun kondisi mesin dapat berubah berdasarkan probabilitas berikut. Jika tahun ini menggunakan mesin A, maka tahun depan tetap menggunakan mesin A dengan probabilitas 70% dan beralih ke mesin B dengan sisanya. Jika tahun ini menggunakan mesin B, maka tahun depan tetap menggunakan mesin B dengan probabilitas 60% dan kembali ke mesin A untuk sisanya. Pada awalnya, 50% dari mesin yang digunakan adalah mesin A dan 50% lainnya adalah mesin B. Tentukan proporsi penggunaan mesin A dan mesin B setelah 3 tahun. Yang B, proporsi steady state atau proporsi jangka panjang dari penggunaan kedua mesin. Untuk nomor 2, ini mengerjakan yang modul 5, yaitu menggunakan software RStudio dan PomQM. Baik, kita langsung ke pengerjaan softwarenya. Oke, jadi di sini kita akan mengerjakan nomor satu terlebih dahulu. Dan nomor satu itu ada di modul 4, yaitu program dinamis. Nah, pada nomor satu, sini kita menggunakan software Excel, yang dimana ingin menentukan lintasan yang paling optimal dari kota A ke kota L untuk meminimumkan biaya yang dibutuhkan. Nah, sudah masuk ke software Excel-nya. Nah, di sini kita ingin melihat jarak yang paling minimum dan paling optimal. Nah, untuk cara pengerjaannya, kita kota ke I, JK, ini IJK dari paling akhir dulu ya, dari paling ujung kanan dulu. Ini kan ke L semua. Nah, I ke L yaitu 7, J ke L itu 8, K ke L itu 11. Nah, lanjut ke bagian sini, FGH. Nah, pada kota F ke I itu 12. Nah, 12 ditambah sama lanjutan ke kota I. Nah, di sini jadi 12 ditambah 7, jadi 19. Nah, untuk kota G ke I itu 5 kan, G ke I itu 5. Nah, ditambah lanjutan kota ke I 12 jadinya. Jadi 5 ditambah 8, jadi 12. Dan seterusnya untuk kota J dan kota K juga seperti itu. Nah, jika sudah mendapat, nah di sini ingin menentukan jarak yang paling minimum. Nah, min. Di sini yang paling minimum yaitu untuk ke kota F itu ke kota J. Nah, untuk ke kota G itu ke kota I 12. Untuk ke kota H itu ke kota J. Nah, lanjut. Nah, di sini terdapat biaya minimum dari B itu ke kota G. Untuk dari kota C itu ke kota G juga. Untuk ke kota D karena ini satu-satunya jadi ke kota H. Untuk ke kota E ini ke kota G dengan nilai 18. Nah, ini bagian akhir, bagian awal. Nah, dari kota A ini yang paling optimum atau paling minimum dari kota B, C, D, E itu dapatkan kota ke C. Nah, jadi setelah mendapatkan seperti ini, kita akan menentukan rutenya. Nah, dari kota ke A, itu kan ke kota C paling minimumnya. Jadi, maaf, benar lagi. Dari kota ke maaf, kota ke A, itu kan
ke kotak C. Nah, lanjut. Dari kotak C, nah, ke kotak G. Dari kotak G ke kotak I. Dari kotak I ke kotak L terakhir. Nah, dengan biaya distribusinya itu yang paling kecil yaitu 21. 21 itu berarti yang paling optimum. Maaf, 21. Nah, jadi dari rute ini jarak yang paling minimum atau yang paling optimal yaitu dari kota A ke kota C, lalu ke kota G, lalu ke kota I, dan terakhir ke kota L dengan biaya distribusi yaitu 21. Nomor 1 sudah selesai, lanjut ke nomor 2. Oke, di sini kita akan mengerjakan soal nomor 2, yaitu menggunakan RStudio dan POMQM. Nah, di sini kita akan mengerjakan melalui RStudio terlebih dahulu. Nah, di RStudio kita langkah pertama yaitu mendefinisikan vektor awal terlebih dahulu proporsinya. Di sini pada awalnya 50% dari mesin yang digunakan adalah mesin A dan 50% lainnya mesin B. Jadi proporsinya itu 50%, 50%. Nah, di sini kita mendefinisikan matriks transisi. Nah, di sini untuk matriks transisinya yaitu untuk mesin A yaitu dengan probabilitas 70% dan beralih ke mesin B dengan sisanya yaitu 30%. Nah, jadi di sini 0,7 dan 0,3. Lalu lanjut ke mesin B, di mana mesin B ini menggunakan probabilitas 60% dan kembali ke mesin A untuk sisanya, yaitu 40%. Nah, jadi 40% 6. Nah, by row through and row 2, karena row 2. Hitung distribusi pengguna selama 3 tahun. Nah, di sini kan nah, proporsi menggunakan mesin A dan mesin B setelah 3 tahun. Jadi, untuk state-nya itu ada selama 3 tahun. Nah, di sini menampilkan hasil proporsi pengguna mesin setiap tahun. Karena pakai 3 tahun, jadi seperti ini. State 1, 2, 3. Call name mesin A, mesin B. Yes, nanti di print. Nah, di sini kita running terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat ya. Nah, di sini terjawab yang A, yaitu proporsi penggunaan mesin A dan mesin B setelah 3 tahun. Nah, di sini ya, setelah 3 tahun 0,595, 0,305. Oke, di sini proporsi steady state atau proporsi jangka panjang dari penggunaan waktu mesin. Nah, untuk mencari steady state kita menginstal library dulu untuk menginstal package-nya. XPM. Jadi kita langsung aja di enter, di running. Tunggu sebentar. Nah, di sini untuk steady state itu mesin A di 0,5741286, mesin B di 0,4285714. Nah, ini untuk penggunaan RStudio. Lanjut ke penggunaan dengan software POMQM. Baik, di sini kita masuk ke software POMQM untuk mengerjakan soal nomor 2. Nah, di POMQM, langkah awal kita masuk ke modul. Di sini Markov Analysis. Nah, terus nanti kalau udah masuk ke Markov Analysis, karena ada 2, mesin A dan mesin B, nanti ketik 2. Nah, jika sudah seperti ini,
mesin A, mesin B, masukkan. Inisialnya tadi kan dengan proporsi 0,5 atau 50%, 50%. Dengan mesin A-nya itu 70% dan sisanya, mesin B itu 40% dan sisanya. Nah, di sini untuk number of transition karena diketahuinya 3 tahun, jadi ketik 3 di sini. Nah, di sini terlihat bahwa ending probability atau setelah 3 tahunnya yaitu untuk mesin A 5695, mesin B 4305. Untuk steady state probability-nya itu jadi 0,5715 dan 0,4286. Oke, baik. Uh, Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.